Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisno Jaya Agung dengan NIM 2109035000007 dari kelas manajemen A, akan menjelaskan suatu materi yaitu mengenai kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan ialah suatu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi, dan hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan oleh seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan ataupun sebuah organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan ini ialah dalam mencapai sebuah target atau goals yang telah ditargetkan suatu perusahaan, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Dan pastinya selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Kemudian yaitu aspek penting kepemimpinan. Aspek kepentingan kepemimpinan yang pertama yaitu di mana seseorang itu memimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota kelompok. Kesediaan dari suatu anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentunya akan membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin itu tersendiri. Selain itu, akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan tanpa adanya bawahan atau anggota, dan semua sikap dan sifat suatu kepemimpinan itu tidak akan jadi relevan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Pada aspek ini, kepemimpinan itu mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini ialah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk suatu kegiatan kelompok melalui berbagai cara atau metode yang berbeda-beda. Akan tetapi, dalam kekuasaan dari pemimpin organisasi itu cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Pada aspek ini, sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu tentunya dilakukan untuk serta-merta melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin akan memengaruhi para anggota kelompoknya supaya anggota kelompok dapat melakukan pengorbanan secara pribadi. Pengorbanan tersebut digunakan demi tidak lain dan tidak bukan yaitu tujuan organisasi itu tersendiri. Oleh karena itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus dalam mempertimbangkan etika saat akan mengambil sebuah keputusan. Kemudian kita bisa menarik suatu teori dalam kepemimpinan yaitu mengenai trait teori. Trait teori juga sering disebut sebagai teori sifat kepribadian. Teori ini diyakini bahwa seseorang yang dilahirkan atau dilatih menggunakan sebuah kepribadian tertentu, maka mereka akan menjadi unggul dalam peran kepemimpinannya. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu. Contohnya seperti kecerdasan, keberanian, kecakapan, pengetahuan, imajinasi, daya tangkap, kreativitas, fisik, disiplin, rasa tanggung jawab, dan nilai-nilai lainnya yang membuat seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik. Pada teori ini, itu akan memfokuskan pada analisis karakteristik fisik, mental, dan sosial. Gunanya ialah untuk mendasarkan atau mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan serta pemahaman mengenai karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara pemimpin-pemimpin yang akan memimpin sebuah perusahaan. Kemudian yaitu ada yang namanya prinsip dalam suatu kepemimpinan. Yang pertama yaitu tentukan sasaran dan tujuan bersama anggota kelompok. Dalam hal ini tentu suatu sasaran dasar yang akan suatu pemimpin itu buat itu harus bersinergi dengan tujuan apa yang diinginkan oleh anggota kelompoknya.
Kemudian yaitu bantu anggota untuk mencapai tujuan atau sasaran kelompok. Sebagai pemimpin, kita harus memiliki suatu koneksi antara anggota untuk bagaimana nantinya untuk memimpin anggota tersebut bisa mencapai suatu tujuan atau sasaran yang ingin dia capai. Kemudian koordinasi kegiatan kerja. Pemimpin senantiasa mengkoordinasikan seluruh program-program kerja yang akan dijalankan oleh anggotanya. Kemudian bantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok. Tugas yang paling penting dari suatu pemimpin yaitu bagaimana anggota tersebut bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan para anggota lainnya. Kemudian tunjukkan bahwa orientasi kita adalah kelompok, bukan perorangan. Dan yang terakhir yaitu tunjukkan perhatian manusiawi. Kemudian yaitu kesimpulan. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan kemampuan memengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan suatu budaya dalam organisasi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya mengenai materi kepemimpinan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.